Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan kita kesempatan hidup pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, yaitu sholat subuh berjamaah, dan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama menuntut ilmu yang insyaallah semoga bermanfaat untuk aktivitas ibadah kita ke depannya lebih baik lagi. Salawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bab wudu. Kita akan membahas materi lanjutan pada kitab fikih, yaitu at-tadhib fi adillati matnil ghayati wa taqrib, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab siwak, apa itu pengertian siwak, lalu kita telah membahas tentang hukum penggunaannya dan apa saja sih alat untuk bersiwak itu. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya pada kitab ini, yaitu tentang terkait dengan wudu, yang insyaallah kita akan bahas sama-sama dengan guru kita Ustaz Alwi Al-Khuzaimah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau kesehatan untuk terus bisa memberikan nasihatnya dan ilmunya kepada kita semua yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan lewat rekaman video yang akan kita upload di Instagram dan YouTube kita. Langsung saja kepada beliau kami persilakan, Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Para jamaah masjid Jarakosta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita selesai dari membahas siwak. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan wudu. Yang pertama disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadin idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang idza ahdasa, ketika dia berhadas. Maksud hadas di sini adalah hadas kecil. Ya, karena hadas kecil adalah hadas yang bisa dihilangkan dengan wudu. Hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Dari hadis yang disebutkan dapat kita pahami bahwasannya wudu adalah syarat dari sahnya salat. Jadi ketika ada orang yang dalam kondisi berhadas, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi wudu ini adalah syarat dari sahnya sholat. Lalu bagaimana sholat seseorang itu bisa diterima kalau dia tidak mengerti apa itu wudu? Ya, maka dari itu pada pertemuan pagi ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan wudu, apa saja rukun-rukunnya, apa saja sunnah-sunnahnya, apa saja dan yang membatalkan wudu itu sendiri. Nah, ini penting, kita harus mengetahui apa itu rukun, ya, perbedaan antara rukun dan sunnah. Karena banyak yang belum mengetahui terkait dengan kedua hal ini. Misalnya ada yang menganggap
membasuh 3 kali itu adalah wajib. Kemudian juga ada yang menganggap misalnya membasuh telinga itu adalah wajib. Ya, padahal kalau kita lihat ayatnya tidak disebutkan membasuh telinga itu adalah bagian dari sunnah. Ya, hanya bagian dari sunnah, bukan bagian dari rukun. Begitupun kita harus mengetahui apa saja yang dapat membatalkan wudu. Dan ini banyak sekali kekeliruan, kayak misalnya banyak tersebar di masyarakat. Misalnya dia menginjak kotoran. Nah, ini beranggapan bahwasannya menginjak kotoran ini membatalkan wudu, padahal tidak. Ya, padahal menginjak kotoran ini tidak membatalkan wudu. Nah, ini maka dari itu kita perlu mengetahui terkait dengan apa sih sebenarnya wudu itu dan apa saja rukun-rukunnya dan apa saja yang membatalkan wudu. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi. Ya, definisi wudu. Apa sih wudu? Wudu secara bahasa diambil dari kata wado'ah. Ya, jadi wudu secara bahasa itu diambil dari kata wado'ah. Ya, mungkin perlu ditulis ya. Ya, wudu secara bahasa diambil dari kata wado'ah yang artinya adalah an-nazofah. An-nazofah bahasa Indonesianya artinya kebersihan. Ya, jadi nazofah itu adalah kebersihan. Jadi secara bahasa wudu diambil dari kata wado'ah. Kemudian kalimat wudu ini diitlakan perbuatan. Ya, kalimat wudu ini diitlakan atau digunakan untuk perbuatannya. Sedangkan alat atau air yang digunakan untuk berwudu itu disebut sebagai wadu. Sama istilahnya seperti sahur dan suhur. Ya, jadi kalau kita katakan sahur itu sebenarnya makanan yang dimakan ketika sahur. Ketika makan itu disebutnya suhur. Ya, wazannya wazan suhur. Jadi dalam ilmu shorof itu ada yang namanya wazan. Wazan inilah ya setiap berbeda maka akan memiliki makna yang berbeda. Seperti yang tadi kita sebutkan. Misalnya wudu. Ya, wudu. Wudu ini menunjukkan perbuatan, sama seperti sahur atau kita katakan suhur. Ya, ketika kita dapati ada fi'il yang berwazan fu'ul, ada kata kerja yang berwazan fu'ul, ini menunjukkan perbuatan. Nah, dan kita dapati misalnya wadu. Nah, ini hanya beda harokat di awalnya saja ya. Ya, ini domah dan ini fathah tapi memiliki makna yang berbeda. Begitupun sahur. Nah, ini maknanya beda. Wudu itu artinya perbuatan, wudunya. Wadu itu air yang digunakan berwudu. Begitupun suhur. Suhur perbuatan kita sahur, ya, perbuatan kita makannya. Tapi kalau sahur itu adalah makanan yang dimakan ketika
sedang waktu zuhur tadi. Nah, maka dari itu ya di sini banyak sebenarnya kebalik penggunaannya. Ya di Indonesia sendiri penggunaannya kebalik, tapi menurut ulama lughah itu enggak menjadi masalah. Ya, menurut ulama lughah itu tidak menjadi masalah karena terkadang kalimat-kalimat ini juga boleh dipakai berbalikan. Ya, misalnya wudu itu kita katakan wadu itu boleh, dan wadu itu kita katakan wudu itu juga boleh. Kemudian definisi wudu secara istilah. Wudu secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah. Ya, wudu secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah. Adalah sebuah peribadatan. Jadi kita jangan menganggap bahwasannya wudu ini bukan ibadah. Ya, wudu ini adalah ibadah. Ya, maka didapati definisi wudu at-ta'abbudu lillah, peribadatan kepada Allah. Bigosli a'da'i maksusatin, dengan membasuh anggota-anggota yang khusus. Dengan membasuh anggota-anggota yang khusus bisifatin maksusatin, dan dengan cara yang khusus. Nah, ini cara yang khusus dan anggota yang khusus itu akan dibahas di bab wudu. Yang namanya definisi dia tidak mungkin menggambarkan menyebutkan semuanya. Itu nanti bukan definisi jadinya. Itu jadinya syarah. Ya, kalau definisi atau ta'rif menurut ulama mantik itu disebutkan syaratnya jami'un mani'un. Dia menyebutkan kalimat atau jumlah yang ringkas namun mencakup keseluruhan apa yang ingin didefinisikan dan mengeluarkan apa yang bukan dari bagian definisi itu. Nah, jadi syarat daripada definisi dia harus jami, harus mani, harus mencakup keseluruhan dan mengeluarkan sesuatu yang bukan bagian dari sesuatu yang ingin didefinisikan. Nah, jadi yang dikatakan oleh para fuqaha di antara definisi wudu secara istilah adalah ta'abbudun lillah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ghusli af'alin maksusatin, dengan membasuh anggota-anggota yang khusus, biniyatin atau bikaifiyatin atau bisifatin maksusatin, dengan tata cara yang khusus. Ya. Ya. Peribadatan kepada Allah dengan membasuh anggota yang khusus dengan cara khusus. Ya, ini definisi wudu. Kemudian dalil dari disyariatkannya berwudu sebagaimana yang tadi sudah disebutkan hadis la yaqbalullahu sholata ahadin idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang ketika dia berhadas sampai dia berwudu.
Nah, jadi sampai dia berwudu, kemudian dia sholat, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala terima sholatnya. Kemudian didapati juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada hambanya bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang syariat wudu, ya, perintah wudu, sekaligus menjelaskan tentang rukun-rukun wudu, yaitu apa saja yang wajib dibasuh atau diusap ketika seseorang hendak berwudu. Ya, dikatakan idza kumtum, jika kalian hendak, idza kumtum ila sholati, jika kalian hendak melaksanakan sholat, kata Allah. Berarti di sini ingin melaksanakan sholat. Faghsilu, maka basuhlah. Gosala yaghsilu. Igsilu kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il amr, kata kerja perintah. Kalau kita melihat dari kacamata usuli, dari ulama usul, yang mengatakan didapati adanya kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu adalah wajib. Maka dari itu ayat ini menjelaskan tentang wajibnya wudu, wajibnya membasuh wajah, wajibnya membasuh kedua tangan sampai siku, wajibnya mengusap kepala, dan wajibnya membasuh kaki sampai mata kaki, dan wajibnya melaksanakan hal-hal tersebut secara tertib berurutan. Ya. Kemudian yang kedua, seandainya ditanya, kapan wudu itu disyariatkan? Kapan pertama kali wudu itu disyariatkan? Ada yang tahu? Kapan pertama kali disyariatkannya wudu? Iya, jadi disyariatkannya wudu itu ketika disyariatkannya sholat, yaitu 1 tahun sebelum hijrah. Ya, 1 tahun sebelum hijrah. Ini dia pertama kali disyariatkannya sholat, sekaligus disyariatkannya berwudu. Atau lebih tepatnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Palestina. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ke-7. Ya, bertemu dengan para nabi-nabi di sana. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, bertemulah dengan Nabi Musa. Ya, ditanya sama Nabi Musa, "Wahai Muhammad," kata Nabi Musa, "syariat apa yang diperintahkan kepadamu?" Kata Nabi Muhammad, "Sholat 50 waktu." Dalam sehari sholat 50 waktu. Bayangkan, sekarang kita sholat 5 waktu dalam sehari aja kayaknya berat gitu ya. Nah, maka dari itu ketika berbincang-bincang antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa menyarankan, "Coba kamu minta ringankan kepada Tuhanmu." Karena di sini Nabi Musa sudah merasa ragu, apakah umat Nabi Muhammad itu mampu melaksanakan sholat 50 waktu dalam 1 hari. Ya, maka dari itu Nabi Muhammad balik lagi bertemu dengan Allah. Ya, tawar-menawar lah sampai dealnya 5 waktu. Ya, dealnya 5 waktu dalam sehari, dan itu dijadikan sebagai syariat. Nah, ini kita udah mendapatkan diskon sebenarnya. Ya, udah mendapatkan diskon. Coba kalau dulu Rasulullah tetap membawa syariat sholat 50 waktu dalam sehari, dan itu statusnya wajib semua. Wah, ini bisa bahaya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan ya, meninggalkan sholat. Ya, ini 5 waktu saja sudah berat. Masya Allah. Inilah ya, para nabi, syariat yang namanya ad-dinu yusrun. Agama itu mempermudah, tidak memperberat. Ya. Jadi disyariatkannya wudu bertepatan dengan disyariatkannya sholat. Ya. Maka disebutkan oleh beliau kemudian fasal selanjutnya yaitu rukun. Ya, fasal selanjutnya adalah rukun wudu. Ada yang tahu apa itu rukun?
Apa yang dimaksud dengan rukun dan apa bedanya antara rukun dengan syarat? Ya, tadi kan kita katakan wudu adalah syarat sahnya sholat. Nah, sekarang bedanya antara rukun dan syarat itu apa? Ya, rukun itu sesuatu yang apabila ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Ya, jadi rukun adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan maka ibadah yang dikerjakan tidak sah. Dan dia bagian dari ibadah tersebut. Ya, jadi rukun bagian dari ibadah tersebut. Ya, rukun adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah dan dia bagian dari ibadah tersebut. Sedangkan syarat, ya dia sama ya. Syarat sesuatu yang apabila ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah, akan tetapi syarat bukan bagian dari ibadah tersebut. Akan tetapi syarat bukan bagian dari ibadah tersebut. Contoh seperti tadi kita katakan bahwasanya wudu ini syarat sahnya sholat. Apakah wudu bagian dari sholat? Bukan. Ya, wudu ini bukan bagian dari sholat. Wudu ini ibadah tersendiri, sholat ibadah tersendiri. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui nih mana itu syarat dan mana itu rukun. Kedua-duanya sama, ya memiliki kesamaan dan sama-sama memiliki perbedaan. Ya, sama-sama memiliki persamaan dan sama-sama memiliki perbedaan. Persamaannya apabila ditinggalkan maka ibadah yang dikerjakan tidak sah. Perbedaannya kalau rukun bagian dari ibadah tersebut, kalau syarat bukan bagian dari ibadah. Contoh kalau kita katakan rukun sholat menurut Mu'tamad Madhab itu ada 13. Di antaranya surah Al-Fatihah. Ya, di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah itu bagian dari sholat. Ya. Bacaan surah Al-Fatihah itu bagian dari sholat. Atau takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bagian dari sholat. Ini juga rukun. Begitupun ruku, sujud, i'tidal ini bagian dari sholat. Nah, ketika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Ya, ketika ada yang sengaja meninggalkan maka sholatnya tidak sah. Itu rukun. Tapi kalau syarat itu di luar itu. Syarat seperti tadi contohnya wudu adalah syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Ya, jadi syarat itu sesuatu yang apabila ditinggalkan tapi dia bukan bagian dari ibadah tersebut. Ya, ketika dia ditinggalkan maka dia tidak sah ibadahnya, tapi dia bukan bagian dari ibadah tersebut. Itu adalah syarat. Nah, sekarang kita akan membahas rukun wudu. Apa saja sih rukun wudu? Tadi kita sudah sebutkan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya itu ada 6. Jadi rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Jadi rukun wudu yang pertama adalah niat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama al-a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung daripada niatnya. Ini menurut versi jumhur ya. Ini menurut versi jumhur. Kenapa? Karena ada di antara madhab itu yang mengatakan niat itu bukan bagian dari rukun. Apa bedanya? Padahal dalilnya sama. Ini kita akan jelaskan. Kita akan sedikit menggambarkan bagaimana cara para ulama itu mengistinbatkan dalil. Ya, di sini disebutkan innamal a'malu binniyati. Dalilnya sama. Dalilnya sama, tapi antara jumhur ulama yaitu Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad, mereka mengistinbatkan dari dalil ini bahwasanya niat itu adalah rukun. Niat itu adalah wajib. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bukan. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan bukan, padahal dalilnya sama. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apa kok bisa berbeda mereka? Ya, mereka mengatakan, jadi di sini nanti kalau dalam ilmu usul fikih itu ada yang namanya dalalatul iqtida.
Ya, dalalatul iqtida adalah penghapusan kalimat yang ditakdirkan. Ya, penghapusan kalimat. Ya, ada sebuah kalimat yang dihapus atau ada kalimat yang ditakdirkan di sini, yang dihilangkan. Yang itu bisa dimunculkan oleh para ulama-ulama mujtahid. Ya, mereka yang punya kapasitas keilmuan, ilmu lughahnya, ilmu bahasanya kuat, sehingga mereka bisa mengetahui di sini ada kalimat yang dihapus nih. Nah, kalau orang biasa, orang yang nggak pernah belajar bahasa, ini nggak tahu kalau di sini tuh ada yang dihapus. Tapi kalau orang yang mempelajari bahasa, mempelajari usul, mempelajari kaidah-kaidah lughah lainnya, mereka ngerti di sini ada yang dihapus. Dan penghapusan itulah disebut sebagai dalalatul iqtida. Pentakdirannya, jumhur ulama mengatakan bahwasannya kalimat yang dihapus itu adalah sihah. Sehingga asli dari hadis ini bunyinya innama sihhatu al-a'mali binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Maka dari itu jumhur ulama tadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwasannya niat ini adalah rukun. Karena wajib. Ini dia mempengaruhi keabsahan ibadah seseorang. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan kalimat yang dihapus itu adalah kamalu. Ya, kamal artinya penyempurna. Jadi menurut Imam Abu Hanifah niat itu hanya penyempurna saja. Ya, niat hanyalah penyempurna. Nah, tapi kita mengambil pendapat jumhur ya, yang mengatakan bahwasannya niat adalah rukun dari sebuah ibadah. Ya. Ini waktunya sudah habis belum? Lanjut lagi ya. Nah, jadi rukun yang pertama dari rukun-rukun wudu adalah niat. Ya. Kemudian yang kedua, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ya, basuhlah wajah kalian. Jadi rukun yang kedua dari rukun wudu adalah membasuh wajah. Nah, sekarang kalau ditanya wajah itu batasannya mana? Sampai dia dikatakan wajah. Jadi wajah itu dimulai dari tumbuhnya rambut ya sampai kalau ke bawah sampai dagu. Sampai dagu. Jadi bawah dagu ini bukan bagian dari wajah. Ya, bawah dagu ini bukan bagian dari wajah. Jadi sampai dagu. Ini panjangnya. Panjangnya dari awal tumbuhnya rambut sampai dagu. Lebarnya dari telinga bertemu dengan telinga. Ini lebar wajah. Nah, jadi ya ini perlu disampaikan khususnya bagi para ummahat perempuan. Ya, biasanya kan pakai jilbab, bawahnya masih kelihatan. Nah, ini bawahnya ini sudah bukan bagian dari wajah. Dan ini wajib hukumnya untuk ditutup. Ya, seandainya kalau dia sholat, nah, bawah dagunya ini masih kelihatan, itu bisa berpotensi sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Dan bawah dagunya perempuan ini adalah aurat karena bukan dari wajah. Karena auratnya perempuan di dalam sholat, ya auratnya perempuan di dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, berarti yang dikecualikan dari auratnya perempuan adalah wajah. Wajah itu batasannya mana tadi? Dari awal tumbuhnya rambut sampai dagu. Berarti bawah dagu ini sudah bukan bagian dari wajah dan itu wajib untuk ditutup. Ya, meskipun sebagian ulama memang ada juga yang mengatakan ini adalah rukhsah atau ini uzur. Dikatakan uzur. Kenapa? Karena auratnya aurat yasir. Auratnya aurat yang sedikit, sebagian ulama memperbolehkan. Ya, tapi kalau kita ingin menyempurnakan betul-betul kita tutup auratnya tadi. Nah, jadi itu bagian dari wajah. Nah, jadi ketika seseorang ketika seseorang wudu, maka yang wajib dia basuh adalah seluruh wajahnya. Itu wajib dibasuh. Dan ketika nanti didapati di wajahnya itu ada bulu-bulu. Ya, jadi bulu wajah itu ada berapa? Ada 20. Ya, bulu wajah itu sekitar ada 20 macam. Ya, mungkin orang Indonesia nggak lengkap bulu wajahnya, termasuk saya. Iya.
Memang udah genetiknya seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya orang-orang Arab, orang-orang Yaman, itu wajahnya itu bulunya lengkap. Ya, ada yang di sini ada kumis. Jadi kumis sama sini itu nanti beda namanya. Ya, kumis namanya syarib, sedangkan yang di sini namanya sibalan kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian bawah, kemudian ada lagi sini, ada juga yang di wajah, ada juga yang di samping brewok. Nah, dari 20 bulu wajah itu wajib hukumnya untuk dibasuh sampai mengenai kulit. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya bulu wajah yang lengkap, 20-20-nya tadi itu punya dia. Tebal semuanya lebat, alisnya lebat, bulu matanya lebat, kumisnya lebat. Nah, ketika dia wudhu wajib itu air mengenai kulit wajah. Ya, wajib hukumnya air itu mengenai kulit wajah. Dikecualikan 2 bulu. Ya, dari yang 20 tadi dikecualikan 2 bulu. Yang pertama brewok atau disebut sebagai aridon. Nah, kalau brewoknya ini dia lebat, maka di sini cukup dibasuh area zahirnya saja. Begitupun lihyah. Apa tuh lihyah? Jenggot. Nah, jadi brewok dengan jenggot itu beda. Ya, brewok itu di samping, kalau jenggot itu di bawah. Nah, jadi kalau ada orang yang punya brewok dan jenggot yang tebal, itu cukup dibasuh bagian zahirnya saja, yang tampaknya saja, dan itu tidak wajib untuk mengenai kulit. Tapi kalau brewok sama jenggotnya masih tipis, nah itu wajib untuk mengenai kulit. Nah, sekarang pertanyaannya, takaran jenggot dan brewok itu dikatakan tebal atau tipis itu apa? Takarannya brewok atau jenggot itu dikatakan tebal kalau kita lagi ngobrol nih dengan lawan bicara, itu kulit wajahnya tidak lagi nampak. Itu sudah dikatakan tebal. Tapi kalau masih nampak kulit wajahnya, nah berarti itu masih dikatakan tipis. Nah, jadi kalau dikatakan tipis, dia masih wajib untuk membasuh air tersebut mengenai area kulit. Nah, tapi kalau sudah tidak terlihat, sudah tidak nampak, tebal gitu. Nah, ini cukup membasuh zahir saja itu sudah cukup. Seperti itu ya. Ini terkait dengan membasuh wajah. Jadi membasuh wajah tadi wajib untuk membasuh seluruh wajah dan mengetahui batasan-batasan wajah, dan ketika didapati ada bulu-bulu wajah yang tebal, maka wajib hukumnya untuk dibasuh mengenai kulit kecuali 2 bulu, yaitu brewok dan janggut. Tapi ini khusus buat laki-laki. Ya, khusus buat laki-laki. Kalau kasusnya ada perempuan yang punya brewok, ya, perempuan ini ada terjadi ya, karena ya faktor genetik. Misalnya kita dapati ada perempuan, dia punya brewok atau janggut yang tebal, hukumnya tetap wajib untuk mengenai kulit. Dia tidak mendapatkan rukhsah ini. Ya, jadi rukhsah ini hanya dikhususkan bagi laki-laki. Karena kenapa? Pada asalnya yang berjanggut dan brewok itu adalah laki-laki. Ya, sehingga kalau hal tersebut terjadi pada perempuan, dia punya brewok dan janggut yang tebal, maka hukum asal perempuan tersebut wajib untuk membasuh wajah seluruhnya. Ya, meskipun dia punya janggut yang tebal, maka dia wajib untuk mengenai air itu ke dalam kulitnya. Saya pahami sini apa ya? Ya, kemudian rukun yang ketiga. Tadi rukun yang kedua membasuh wajah. Rukun yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya, wa aydiyakum ilal marafiqi, menurut ulama fikih atau menurut ulama tafsir, kalimat ila di sini diganti atau bermakna bermakna ma'a. Ya. Wa aydiyakum artinya tangan. Ya. Dan basuhlah tangan-tangan kalian, ila arti aslinya sampai. Al-marafiq artinya siku. Ya, akan tetapi para ulama mengatakan
ila di sini maknanya ma'a. Artinya bersama. Untuk mengeluarkan sebuah kaidah. Jadi ada sebuah kaidah. Kalimat ila di sini kalau dalam bahasa Arab itu kalimat atau huruf goyah. Jadi kalau seandainya ada sesuatu, ya, kemudian ada ila dan kemudian sesuatu lain, ini tidak sejenis, antara kalimat yang sebelum ila dan setelah ila itu tidak sejenis, maka maknanya qobla. Maknanya adalah qobla, itu sebelum. Kita kasih contoh. Waktu sahur. Ya, waktu sahur. Waktu sahur itu min nisfil lail ila tulu'i syamsi. Ila tulu'il fajri. Jadi waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai tulu fajri. Apa itu tulu? Tulu itu artinya terbit. Terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud sini adalah fajar shadiq. Akan tetapi karena malam dengan waktu fajar itu tidak sejenis, maka artinya qobla. Ya, maka dari itu disebutkan waktu sahur itu dimulai dari pertengahan malam sampai sebelum terbitnya fajar. Maknanya ketika ada orang yang sahur kemudian sudah azan masih makan, maka puasanya batal. Ya, maka puasanya batal. Nah, maka dari itu di sini ya para ulama mengatakan ila di sini maksudnya adalah ma'a. Karena ujung jari dengan siku itu tidak sejenis. Ya, ujung jari dengan siku itu tidak sejenis. Khawatir dipahami oleh para pembaca membasuh tangan itu dari ujung jari hanya sampai sebelum siku. Khawatir seperti itu. Maka dari itu para ulama mengatakan makna ila di sini adalah ma'a. Maksudnya apa? Bersama dengan sikunya. Siku juga harus dibasuh. Jadi dari ujung jari sampai siku. Ya, ini ya makna dari ma'a. Maka dari itu membasuh kedua tangan sampai siku ini adalah rukun. Nah, nanti kalau didapati ada orang yang punya jarinya 6 atau 7, nah ini semua jari-jari ini juga wajib untuk dibasuh. Kemudian kalau di tangannya punya tumbuh bulu yang lebat, maka bulu yang lebat ini juga wajib untuk dibasuh. Gitu ya. Nah, ini rukun yang ketiga. Ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Kemudian rukun yang keempat. Rukun yang keempat mengusap kepala. Rukun yang keempat adalah mengusap kepala. Ya, pertanyaannya apakah mengusap kepala sebagian atau keseluruhan? Ya, di sini ada khilaf. Ya, ada perselisihan di kalangan ulama. Ya, menurut ulama Malikiyah, ya, menurut ulama yang bermadhab Maliki, mereka mengatakan mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Ya, jadi dalam madhab Maliki mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Jadi rukun dalam madhab Maliki itu mengusap seluruh kepala. Akan tetapi dalam madhab Syafi'i dan madhab Imam Abu Hanifah mereka mengatakan sebagian. Jadi yang dimaksud dengan wamsahu biruusikum, ba yang masuk kepada ru'us di sini ba-nya bermakna tab'id, sebagian. Jadi takdir kalamnya wamsahu biruusikum, basuhlah sebagian kepala kalian. Ini basuhlah sebagian kepala kalian. Bedanya antara madhab Syafi'i dengan madhabnya Imam Abu Hanifah apa? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan sebagian minimalnya 1/4 kepala. Itu menurut madhab Imam Abu Hanifah. Minimal 1/4 kepala yang diusap. Sedangkan dalam madhab Syafi'i meskipun hanya setengah helai rambut itu sudah cukup. Ya, meskipun hanya setengah helai rambut itu saja sudah cukup. Misalnya di sini ada air, kemudian kita tetesin di atas kepala, itu sudah cukup menurut madhab Syafi'i. Ya, karena mereka mengistinbatkan yang dimaksud biruusikum adalah sebagian kepala. Apakah wajib mengenai kulit kepala atau tidak? Ya, kalau orang yang punya rambut itu tidak wajib. Ya, kalau orang yang punya rambut itu tidak wajib mengenai kulit kepala. Sudah cukup. Dia dengan mengusap rambutnya saja itu sudah cukup. Selama rambutnya tersebut masih di area kepala. Ya, selama rambutnya itu masih di area kepala, tidak keluar dari area. Misalnya orang yang punya rambut gondrong panjang, kemudian dia usap bagian sini. Nah, itu enggak sah. Kenapa? Karena
rambut yang area sini itu bukan bagian dari kepala lagi. Ya, dia enggak termasuk di area kepala. Nah, yang boleh diusap itu hanya rambut yang masih di area kepala. Ketika kita turunkan itu rambutnya masih di area kepala. Nah, itu dia rambut yang boleh diusap. Itu ya. Ya, wamsahu biruusikum, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa arjulakum di sini kembali fathah. Ya, kembali fathah. Yang pertama fagsilu wujuhakum fathah, wa aydiyakum fathah, wamsahu bi ru'usikum kasroh, wa arjulakum kemudian fathah lagi. Ya, maknanya apa? Maknanya membasuh kaki itu diatofkan kepada wajah. Ya, membasuh kaki itu diatofkan kepada wajah, diikutkan kepada wajah. Wajah, tangan itu tadi dibasuh. Maka dari itu kaki juga hukumnya dibasuh, tidak diusap. Ini kita menyelisihi orang-orang Syiah. Ya, yang mana orang-orang Syiah berpendapat bahwasanya kaki itu dia diusap, tidak dibasuh. Kenapa? Karena menurut mereka kaki di sini diatofkan kepada kepala. Ya, makanya mereka membacanya apa? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum. Orang-orang Syiah bacanya wa arjulikum, sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan wa arjulakum, difathahkan. Supaya apa? Supaya rijal, kaki ini dia diikutkan kepada wajah, yaitu dibasuh. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ya, basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ini rukun yang kelima. Kemudian rukun yang terakhir yaitu adalah tartib, harus tertib. Ya, ini menurut jumhur ulama wajib tartib. Jadi niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian baru membasuh kaki. Nah, ini dia dilakukan secara tartib. Nah, di sini tidak disebutkan telinga. Ya bukan? Ya, karena telinga nanti akan kita bahas di sunnah-sunnah wudu. Ya. Jadi telinga itu hukumnya sunnah. Ya, mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Ya, meskipun ada khilaf di sini. Kalau dia mengatakan telinga bagian dari kepala, maka nanti wudunya diikutkan sekalian kepala. Kalau ada yang mengatakan telinga itu bagian dari wajah, maka nanti telinga itu diikutkan dengan wajah. Maka dari itu nanti dalam mazhab Syafi'i mengusap telinga itu ada 12 usapan. Nah, itu nanti akan kita bahas pada babnya saja. Ya, jadi tadi kita sudah menyebutkan 6 rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala atau mengusap kepala, kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir itu adalah tartib. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau saya kembalikan terlebih dahulu ke pembawa acara. Terima kasih atas penyampaian ilmunya, jazakumullah khairan, atas pemaparannya yang telah dijelaskan pada pertemuan kali ini. Jika jamaah ada yang ingin bertanya, silakan. Iya. Iya. Jadi ketika kita membasuh tangan, membasuh kaki itu harus memastikan area sela-sela. Jadi seluruh tangan itu pastikan sudah terbasuh, gitu ya. Bahkan bawah kuku ini juga harus dibasuh juga. Harus dipastikan dia terbasuh karena ini dia bagian dari tangan. Bagian dari tangan. Kebanyakan yang kita lihat kan kadang orang tidak memastikan antara sela-sela yang pertanyaannya gitu ya. Iya. Mungkin agak dipertegas Ustaz, dinyatakan kembali di tangan, jari tangan dan jari-jari kaki. Iya. Jadi sebenarnya nanti itu ada pembahasan di sunnah-sunnah wudu. Ya, sunnah-sunnah wudu nanti ada namanya tasbik. Ya, kayak gini tuh istilahnya namanya tasbik. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mentasbik tangan dan bagaimana cara mentasbik kaki. Ya, sekarang yang dibahas adalah rukun. Bahwasanya tangan secara umum dibasuh itu
adalah rukun dari wudu gitu. Lagi mau apa? Baik, insyaallah, alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini setelah membahas tentang pengertian wudu, lalu ada rukun-rukun wudu yang tadi dijelaskan oleh Ustaz, ada 6, lalu perbedaan antara rukun dan syarat, lalu yang terakhir yaitu batasan-batasan tentang wudu. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat untuk para jamaah sekalian, pada bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ilmu yang telah kita pelajari ini. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di pekan depan di pertemuan selanjutnya di Ahad pagi kajian rutin kita. Jika selama kajian ini ada kata-kata yang kurang tepat atau ada sesuatu yang kurang dirasa berkenan, mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis.